Inilah awal mula si Panji menjadikan Bung Karno sebagai maca ponpes Al-Zaitunnya. Bilang mazhabku adalah Bung Karno, Ahmad Soekarno. Karena dalam tulisannya itu nggak pakai Bung Ahmad Soekarno. Loh, ngejar lagi. Orang-orang mazhab Syafi'i kok sampean mazhab Soekarno itu gimana? Dengarkan, hampir 1 abad. Artinya kalau 3/4 abad itu sudah lebih 9 atau 10 tahun. 84 tahun yang lalu. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual, intelektual. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Kapan itu dibaca oleh Syekh? Saya kenalkan dulu, mengapa Syekh kok mengatakan madhab Bung Karno. Pada tahun 57, Syekh baru berumur 11 atau 12 tahun. Tapi sekolahnya masih kelas 4 rakyat. Karena Syekh masuk sekolah itu 2 kali ditolak. Karena suruh megang telinga sini. Yang pertama nggak bisa megang. Suruh pulang. Tahun kedua masih belum bisa megang. Sedangkan adik nisan Syekh yang saya lihat itu kecil. Kok sudah diterima? Nah saya jangkung kok nggak diterima. Tanganmu belum sampai nak. Ah ya sudah. Jadi 2 tahun. Berarti umur 8 lah. 9 baru masuk. Tahun 57. Kalau tidak salah bulan Agustus waktu itu. Sebelum subuh saya sudah dibangunkan oleh orang tua. Nah, tangi. Kalau bapak, Pak, durung subuh, Pak. Sholat nok dokar. Sholatnya di Delman. Oh, aneh lagi. Pak, sholat nok Delman. Nok ndiwa iso sholat, nak. Ayo, melaku. Itu mulai otak Syekh itu macam disamber. Iki piye wae bapak iki. Nok sholat nok ndiwa kok iso. Iki nok nggone dokar. Nok perahu sing ngalor ngidul mlakune oleh. Iki dokar ngidul. Ngulon ya ngadep nganan, nak, sholat engko. Terus dioyak-oyak. Dokar bagaimana Pak? Ya tambah anggring, enak. Ketemu Gusti Allahnya enak. Nah sudah, dapat. Ceplak. Otak Syekh seperti disentil. Tapi yang nyentil orang tua, ya nggak apa-apa. Ada apa Pak? Ini nanti Bung Karno akan lewat. Katanya mau meresmikan semen Gresik. Ya antara bulan-bulan Agustus begitulah. Karena nggak lama terus Agustusan. Tahun 57, kereta api Pantura yang menuju Pasar Turi itu, Bung Karno naik situ. Kemudian di perapatan setelah kota Lamongan, ada perapatan namanya Deket itu mungkin deket kepada Lamongan. Di situ berbaris kita, dipanggul oleh orang tua, suruh jabat tangan kepada Bung Karno yang di kereta api. Jabat tangan, aku kenal Bung Karno. Bapak belum kan, nggak jabat tangan? Duluan saya Pak. Oh Bapak kepala desa, di bawah presiden. Anakku kan belum jadi apa-apa. Salaman. Nah, sudah salaman. Mulai memandang Bung Karno. Kemudian lihat songkok Bung Karno itu kok tinggi. Songkok Bapak nggak terlalu tinggi. Pak, nanti kalau saya sudah bukan bocil, songkok saya akan ditinggikan seperti songkok Bung Karno. Makanya orang pada heran, itu songkoknya kok tinggi-tinggi. Songkok Bung Karno. Kemudian, kenapa itu sholat kok pakai jas? Bung Karno tidak pernah lepas dari pakaian kebesaran. Hanya saya ngajak saja. Kan asikan begini daripada begitu. Kemudian, itu sholatnya kok pakai kaos kaki. Memang punya kaos kaki ya dipakai. Kalau nggak punya nggak pakai. Saudara-saudara, 3-4 tahun kemudian setelah berjumpa salaman dengan Bung Karno, saya ke Gontor. Tahun 1900, kalau tidak 63, 64, saya membeli buku. Melihat dulu ini buku tebal ini apa ini. Dibuka di bawah naungan bendera revolusi. Cetakan pertama, Bung Soekarno. Saya yang membaca pertama kali adalah yang ke-1. Yang kemudian menjadi perjalanan Bung Karno tak tergoyahkan, yaitu di Indonesia ada 3 kekuatan. Setelah itu, oh ini Bung Karno luar biasa. Melompat ke tengah-tengah, tabir simbol perbudakan. Apa ini isinya? Pendapatnya yang protes ke sana kemari. Saya masuk Muhammadiyah karena saya termasuk kelompok intelektual atau intelektual yang bisa mewadahi intelektualitasnya para kaum intelektual adalah Muhammadiyah. Tapi setelah melihat ini, saya berubah pikir sebelum mendapatkan keterangan. Ini kalau Muhammadiyah mempertahankan tabir-tabir ini saya akan keluar. Begitulah dalam tulisannya. Tahun kemudian, tahun 39, Bung Karno menulis. Dalam tulisan ditujukan pada HB Muhammadiyah, Bestur, pimpinan pusat, Bestur, Muhammadiyah. Tatkala mau kongres, kalau nggak salah kongres ke-28, menulis tentang itu juga. Akhirnya itu dijadi ketetapan bahwa tabir itu tidak harus dijalankan. Baik itu di pertemuan maupun di sholat. Kemudian saya ngelamun, seakan-akan berjumpa Bung Karno. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan. Ini besok
Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan Nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner. Terus apa jawabmu? Berani-beraninya kamu. Bung mengatakan agama itu adalah rasional. Siapa yang tidak rasional bukan beragama. Bung ingatkah bahwa Bung mengucapkan merdeka? Saya tambah, Bung hanya satu. Aku tambah merdeka roh, merdeka pikir, merdeka ilmu. Teruskan perjuanganmu, Panji. Waduh, sudah begitu itu kata Bung Karno. Tapi ini imajiner. Lah orang-orang mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali sambil tidak tahu, makamnya saja nggak tahu gitu kan. Itu ngotot. Lah ini Bung Karno pernah salaman, punya buku bisa dirujuk. Rujuk. Sampai ada orang yang mengatakan kemarin ini, ngaku-ngaku ulama umat mengasih saran kepada MUI pusat, ambil saja itu Zaitun. Dikelola oleh MUI. Loh, langkah ulama kok garong? Itu namanya garong. Belanda, VOC, Portugis, Spanyol, datang ke Nusantara ini pakai Assalamualaikum. Lah kok ini suruh garong? Ulama model apa itu? Kok caranya saran garong? Sudah pun tidak tahu dananya dari mana. Karena saking jengkelnya garong saja. Majelis ulama. Kalau majelis ulama sama sekali syekh. Tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Sebab ulama itu kata Imam Ghazali, walaupun itu bukan ungkapan Imam Ghazali, tapi dinukil oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ihya Ulumuddin? Ma ja'ana minallahi war rasul fa'alal aini war ra's. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, alal aini war ra's. Tak telan, bulat-bulat. Ma ja'ana minas sahabah. Apa datang dari sahabat, nakhudh ba'd, natruk ba'd. Diambil sebagian, tinggal sebagian. Enggak usah dicaci. Wa ma ja'ana minal ulama, hum rijal. Nahnu rijal. Dia laki-laki. Kita pun laki-laki. Itu Imam Ghazali yang tidak pernah punya anak dan tidak pernah punya istri. Ngaku rijal. Lah kita punya anak, punya istri, punya bacaan, punya ini kok enggak berani. Hum rijal. Apalagi yang ecek-ecek, enggak masuk. Ada lagi yang dekat. Yang mengaku majelis ulama. Mengatakan tidak ada pentingnya Zaitun itu. Tidak bermanfaat. Seakan-akan sudah pernah menginjak. Padahal rumahnya dekat. Itu yang dinamakan fi qulubihim marad. Fazadahumullahu maradon. Az-Zaitun tidak punya manfaat bagi masyarakat. Yang ngaku kiai di sebelah sana. Berapa ratus hektar tanahmu yang kamu berikan pada rakyat untuk digarap. Kan itu anggarannya mereka itu dari APBD atau APBN. Nah, sedangkan kita, anggaran kita itu dari dengkol dewe, dari keringet dewe, dari pikiran sendiri. Maka bebas. Tanya masyarakat lingkungan. Dari Kandang Haur sampai sini, Kroya. Sampai Gantar, sampai Hargelis. Tiap hari masyarakat itu masuk. Yang tidak masuk memang nggak punya kepentingan. Yang punya kepentingan kerja, masuk. Nah kalau wartawan TV apa itu yang apal-apal lah. Yang nerangkan juga nggak etis. Ya masa Idul Fitri terus pakaiannya auratnya apal-apal begitu. Bercerita tentang sholat. Gak memper. Kata orang Jawa Timur, rek gak cocok rek. Gak memper. Lah kok mengatakan Az-Zaitun tidak bisa dimasukkan susah dan lain sebagainya dan lain sebagainya.